Menjadi sandwich generation di era sekarang ataupun siapapun pasti nggak punya cita-cita menjadi sandwich generation, tapi kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Jadi untuk meminimalisir sesuatu yang terjadi pada diriku adalah dengan tidak menciptakan generasi baru. Jadi menurutku fase yang aku alami ini adalah benar-benar mendewasakanku banget. Jadi aku benar-benar ambil positifnya aja. Emang berat banget kalau kalian mungkin yang mengalami juga tiap bulannya menerima beberapa tagihan, bahkan dulu buat memenuhi diri sendiri pun masih kurang gitu loh. Tapi balik lagi, semua itu tergantung pemikiran kita. Aku ngerasa dulu tuh kayak pengen nyerah aja, ya Allah kenapa sih ngelihat teman-teman kayak mau kuliah aja mereka tuh bener-bener udah ada dana, orang tuanya tuh udah menyiapkan dana pendidikan, dana alokasi dana-dana lainnya, tapi boro-boro dana untuk pendidikan buat makan aja tuh kita bener-bener susah banget. Jadi terus apakah aku harus mengubur impian dan cita-citaku? Aku enggak selemah itu buat membunuh mimpi-mimpiku. Kalau aku diberi keadaan seperti sekarang, berarti memang Tuhan tuh memberikan aku kekuatan lebih besar. Gimana ya? Beberapa anak memang dilahirkan oleh orang tua yang benar-benar kecukupan, tapi sisanya dilahirkan dengan kekuatan untuk berjuang sendiri, dan aku bersyukur akan hal itu. Mungkin aku menjadi salah satunya yang harus berjuang dari bawah, nggak dari nol tapi memang dari minus. Dan itu apa membuat aku menyerah? Apakah aku pernah menyalahkan keadaan? Tentu saja pernah, dan gak cuma sekali dua kali, bahkan dari kecil ketika udah punya adik, terus kayak apa-apa tuh kayak kepengennya kita itu tuh bener-bener kayak dibatasi, bener-bener gak bisa kita. Seumpama dah pengen beli boneka, tapi tuh kita bener-bener gak punya uang. Kita kan harus ngutamain kebutuhan primer kita, ibarat untuk makan. Jadi ketika dewasa ini bisa punya uang, terus aku ngebeliin mainan, emang bukan buat aku tapi buat menakan atau jajan untuk siapapun itu, atau ngerasa kayak inner childku tuh bener-bener kayak tersalurkan gitu. Aku waktu kecil nggak bisa beli ini, tapi sekarang aku bisa beli gitu. Paham nggak sih kayak gitu? Akhirnya aku ingat quotesku itu adalah, beberapa anak memang beruntung dilahirkan dengan orang tua yang berkecukupan, tapi sisanya lebih beruntung karena diberi pundak untuk bisa bekerja keras, bisa menggapai impiannya sendiri, dan aku menjadi bagian dari salah satunya itu. Dan untuk kalian yang sekarang mengalami masa yang sama seperti keadaanku menjadi sandwich generation, mari kita berpikiran positif. Semoga di ujung jalan sana ada cahaya yang akan membantu kita, yang akan mengeluarkan kita dari fase-fase kegelapan ini. Semuanya itu hanya sementara. Kita di sini jika memang ini memang takdir kita untuk menjalaninya, ya udah kita jalanin aja. Tapi kita tetap harus semangat. Gimana sih caranya kita biar bisa cepet sampai di titik itu? Titik bahagianya kalian bukan dari standar masyarakat ya, balik lagi, bukan standar masyarakat. Kalian jangan menambah-nambahi beban kalian dengan standar masyarakat yang menuntut kalian ini itu. Fokuslah pada tujuan kalian. Jika memang sandwich generation tujuan kalian orang tua keadaan belum punya rumah, atau orang tua masih punya tanggungan ini itu, masih punya adik sekian masih sekolah, terus orang tua udah tua, atau orang tua kerja tapi penghasilannya belum sebanyak itu, dan kita harus membantu kebutuhan mereka. Kalau gimana ya, setiap orang tuh menempatkan orang tuanya tuh beda-beda ya. Ini adalah
rasa balas budiku, rasa berterima kasihku kepada kedua orang tuaku yang udah membesarkanku, mengajarkanku sampai di titik sekarang ini. Jika memang mereka ada salah, ya maafkan, mereka juga manusia. Mungkin dalam hal finansial masih kurang, terus kita udah, fokusku itu adalah ketika masih kecil, saat merasakan benar-benar emang keluargaku mau gini-gini terus ya. Dari kecil tuh aku udah ngebayang-bayangin gimana ya cara aku bisa keluar dari lingkup yang seperti ini gitu. Akhirnya aku tuh punya, karena keterbatasan itu, karena semua ya aku bersyukur semua yang keterbatasan yang aku miliki dulu itu tuh membangkitkan energiku. Jadi beberapa orang memang ketika punya keterbatasan itu tuh merasa kayak malah semakin down, terus semakin terserah aja lah, terus kayak gini aja, ya udah ini hidup. Tapi ada beberapa yang rasa ya kalau keadaan kayak gini, melihat motivasi orang-orang lain berproses itu pasti ada jalan. Nah disitulah titik awal aku pengen merubah hidupku. Jika memang aku tidak beruntung dalam dalam pendidikan lah, ibarat pendidikan tuh emang tidak seberuntung mereka gitu. Tapi aku juga menyadari kayak aku pernah merasa di titik kayak nggak terima sama keadaan, dimana ngelihat pencapaian orang lain, apalagi sekarang di media sosial yang gampang banget kita akses. Kita tuh gampang melihat pencapaian orang lain tanpa tahu backgroundnya mereka masing-masing, lalu kita samakan dengan posisi kita. Umur kita sekian, dia sekian, dan dia udah mendapatkan ini, dia udah sekolah di sini, dia udah mendapatkan pekerjaan ini, dia udah membeli ini, terus dia bisa ini itu. Nah, itu adalah hal yang salah banget. Jadi untuk perbandingan itu, kita tuh bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang masa lalu. Diri kita sekarang ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu yang menjadi semangatku sekarang. Aku pernah berada di titik benar-benar ngerasa down banget ketika aku inget banget waktu SMP. Yang penting tuh kita tuh rajin belajar, kita tuh disiplin sama diri kita sendiri, dan yakin kalau kita tuh bisa. Dan itu adalah momen yang ini momen yang paling aku ingat. Karena apa? Ini tuh momen pertama kali aku mendapatkan ranking 1 selama aku menempuh pendidikan di kelas 9 SMP, kelas 3 SMP. Jadi waktu itu aku tuh ngerasa, kok aku belajar kok nggak pernah berhasil ya, kok nilaiku gini-gini terus. Dari SD itu pasti cuma masuknya, belum pernah masuk 3 besar, pasti cuma 5 besar. Kalau enggak 5 ya 4, 5 ya 4. Kayak ngerasa masih belum puas gitu loh sama diri aku sendiri. Terus akhirnya waktu kelas 3 SMP aku tuh benar-benar ngerasa semangat banget. Terus apalagi ngelihat keadaan orang tua ya, kalian ngerasa nggak sih kalau orang tua kalian yang ekonominya berada di bawah, terus waktu lebaran atau waktu kumpul keluarga itu tuh kayak direndahin gitulah. Itu tuh energi yang aku pendem, yang aku rasain. Dari sakit hati itu aku mendapatkan sebuah energi, yaitu ada energi yang pengen rasanya tuh ngomong, kita balas dengan omongan gini, kamu tuh nggak ngerti keadaan aku, kamu tuh gini, bisanya cuma ngomentarin. Tapi aku pendem, aku simpen energi itu buat ngembangin diri aku, untuk memotivasi diriku untuk lebih maju lagi, untuk bergerak lagi. Jadi tuh setelah SMP itu aku tuh udah greget banget. Apalagi pas SMP kelas 3 tuh aku bener-bener bimbang banget, aku pengen masuk di SMK atau di SMA, dimana posisi itu orang tua aku, terutama bapak itu nggak menyetujui untuk aku masuk SMA. Karena notabene ya, kalau masuk SMA itu aku pasti harus melangkah ke jenjang berikutnya supaya bisa mendapatkan
pokoknya kalau SMA itu intinya mau melanjutkan pendidikan, tapi kalau SMK itu kamu bisa langsung fokus kerja. Terus aku di situ bimbang banget, makanya di kelas 3 itu aku benar-benar belajar mati-matian. Terus aku akhirnya tuh aku memutuskan mau pindah, aku mau ke SMK, tapi SMK-nya tuh lumayan favorit ya. Tujuanku utama tuh itu, tapi entah entah dari mana itu tuh ada sosialisasi dari sekolahan, dari SMA. Terus dia tuh dari gurunya itu sosialisasi. Terus apa, kalau pendidikan SMA itu selanjutnya nanti ada jenjang beasiswa, ada ini yang bisa kalian pilih. Terus kebetulan di tahun ini SMA kita itu ada berapa siswa yang masuk jalur undangan ini, karena nilainya tuh dari kelas 10 sampai kelas 3 itu baik. Jadi itu jalur SNMPTN ya, waktu itu dulu itu baik, dan akhirnya mereka lolos tanpa tes. Terus kalau udah jalur undangan kayak gitu kan, nanti kalau kalian punya KIP atau pokoknya beasiswa lah lain-lainnya itu pasti bisa cover gitulah ininya. Terus akhirnya tuh aku terus aku apa aku di SMA aja ya, terus daripada aku pindah ke SMK itu lumayan jauh dari rumah aku, dan untuk ongkosnya tuh lumayan juga. Jadi kalau waktu aku tuh belum full day school ya, jadi sekolahnya tuh dari Senin sampai Sabtu, dan perjalanan dari rumah ke sekolahan SMK itu mungkin 1 jam, jadi berangkat tuh bener-bener pagi banget. Terus aku juga mikir gini, daripada ongkosnya untuk bayar bis terlalu ongkosnya tuh terlalu banyak juga, mending aku pilih SMA aja, terus uangnya bisa ditabung dan aku bisa lanjut ke pendidikan selanjutnya, pikirku kala itu. Terus akhirnya aku masuk di SMA bareng teman-teman aku. Dan sebenarnya tuh cita-cita aku dari kecil itu pengen masuk ke kesehatan. Intinya waktu kecil itu pengen jadi dokter. Terus SMP itu mulai turun lah, jadi perawat aja deh, karena kayaknya kalau dokter tuh benar-benar sulit banget ya belajarnya gitu. Apalagi ya, if you know, aku tuh sekolahnya tuh di desa, jadi tuh les-lesan tuh juga enggak ya, mungkin ada, tapi ya balik lagi karena emang biaya ya menjadi kendalaku saat itu. Terus aku mikir aku turunin lah standar cita-citaku waktu SMP itu jadi perawat. Akhirnya kelas 3 langsung masuk SMA itu aku ambil di jurusan IPA, waktu itu masih penjurusan. Nah, aku akhirnya masuk di jurusan IPA. Setelah dijalani, aku di kelas 10 itu tuh hilang kendali. Aku hilang motivasi. Di situ kelas 10 itu nilaiku bener-bener hancur banget, ngalor ngidul, karena waktu kelas 1 itu aku bener-bener cuma sibuk main K-pop. Apalagi enggak main K-pop sih, kayak terlalu over gitu loh, terlalu over. K-pop, sebenarnya K-pop itu juga kalau kita ambil positifnya tuh juga banyak, juga bisa buat motivasi buat belajar ini itu, tapi itu aku terlalu berlebihan. Jadi kayak 24/7 tuh bener-bener megang HP. Di zaman 2015 itu tuh masih Facebook ya, aku tuh di Facebook kayak gitu, aktif banget di Facebook, bener-bener aktif banget. Terus akhirnya pas kenaikan kelas, bener rankingku down. Kalian tahu berapa rankingku? Rankingku 28 dari 32 siswa. Kalian bisa bayangin gak betapa gilanya aku saat itu? Rasanya tuh pengen nangis, terus kayak menyesal gitu. Terus ya Allah, apa yang menjadi tujuanku bisa sampai di titik ini? Kenapa aku melupakan tujuan awalku gitu? Akhirnya di kelas 2 aku mulai belajar lagi perlahan, terus nggak meninggalkan, masih aku juga masih
nonton drama, masih suka K-pop, cuma aku kurangi intensitasnya, aku kurangi. Terus akhirnya kali itu rankingku mulai menaik dari 28 ke 14 atau enggak 15, aku lupa, pokoknya itu udah kenaikan yang menurutku signifikan. Terus hingga di kelas 2 sama kelas 1 tuh aku udah hopeless sih, udah bingung lagi, nilaiku udah kayak gini, masih ada harapan nggak ya bisa masuk ke beasiswa, bisa masuk ke jalur undangan, terus bisa sekolah melanjutkan pendidikan. Itu udah, makanya kelas 3 tuh aku udah gembleng diri aku buat lebih semangat lagi, buat lebih belajar lagi, terus nentuin fokusku, jurusanku mau yang aku ambil di mana. Tapi faktanya waktu itu aku masih bingung banget, dan akhirnya waktu kelas 3 itu kan kelas 2 udah rapotan ya kan, rapotan nilaiku tuh berantakan, grafiknya grafiknya kan biasanya tuh naik gitu ya, aku naik turun, dan aku udah kacau. Terus di kelas 3 itu aku tuh ambil jurusan yang karena egoku tinggi ya, aku ngerasa pokoknya aku udah masuk jurusan IPA, terus aku pokoknya masuk ke, akhirnya aku nggak jadi ke kesehatan, aku memutuskan untuk ke pertanian, ambil agribisnis atau teknologi pangan, itulah intinya pokoknya itu. Dan akhirnya aku gagal lagi di seleksi SNMPTN. Akhirnya fase itu datang juga, dan momen yang aku nantikan dari aku SMP itu hilang sudah. Ya aku juga menerima keadaan itu, karena memang usahaku nggak sebanyak itu dibanding teman-teman lainnya yang bisa mendapatkannya gitu. Jadi harapanku satu-satunya adalah mengikuti SBMPTN melalui tes ya. Akhirnya aku berjuang kala itu, terus padahal apalagi saat itu ekonomi itu di rumah masih berantakan banget pokoknya ya. Tapi aku tetap minta doa restu ya sama orang tua, bagaimanapun pokoknya aku minta restu sama mereka. Dan waktu SBMPTN pun itu tuh lokasinya ada di Solo, dari rumahku ke Solo itu sekitar 2 jaman. Itu aku ambil yang pagi, dan pas pendaftaran SBMPTN itu aku tuh bareng sama temen aku, sahabat aku dari kecil, bener-bener dari TK sampai SMA tuh kita satu alma mater. Terus kita daftar SBMPTN bareng, kita ngeklik di komputer bareng, di sekolahan juga waktu itu dibantu guruku. Terus akhirnya aku dapat panlok universitas yang aku idam-idamkan, di Universitas 11 Maret atau UNS, Universitas Negeri Surakarta. Dan lokasinya itu, ruangannya itu berbeda dengan temanku sebangku ini. Dia tuh di Fakultas Matematika MIPA, terus aku di Fakultas pertanian di teknologi pangan. Astagfirullahaladzim, aku tuh waktu jadi tuh tesnya tuh pagi, terus aku berangkatnya tuh sebelumnya. Jadi waktu itu tesnya aku lupa harinya apa, ibarat semisal tesku hari Senin, jadi aku berangkat tuh Minggu tuh aku berangkat, terus aku nyari penginapan, kita nginep 1 malam biar nggak kesusu ya paginya itu. Jadi aku nginep, terus sorenya tuh pagi aku berangkat, terus kita masuk ke penginapan itu, terus sorenya aku cek lokasi, paginya udah cek sore aku cek lokasi juga. Dan lokasiku itu adalah fakultas impianku juga. Aku berada di Fakultas Pertanian dan jurusan Teknologi Pangan, dan aku lupa itu kayaknya di lantai atas lah, 4 kalau nggak 5. Aku tuh kayak di sini udah speechless banget. Aku foto, bahkan ada foto ruangannya. Jadi pas sore itu aku foto ruangannya. Ya Allah, apakah aku bisa belajar di sini, duduk di bangku ini gitu. Terus
paginya kita berangkat berdua, kita tes, terus akhirnya pokoknya itu tesnya aku lupa bulan Mei apa-apa aku lupa, Januari, Februari, Maret, April, Mei, pokoknya bulan Juli tanggal 9 itu pengumuman. Dan itu adalah fase-fase paling menegangkan buat aku, karena itu juga harapan terakhir aku untuk melanjutkan pendidikan, karena kalau nggak keterima di PTN aku udah punya plan B, plan kedua. Dan akhirnya tanggal 9 Juli 2018 aku dinyatakan gagal mengikuti seleksi SBMPTN, dan itu adalah fase yang paling membuatku kayak mau nangis tuh udah nggak bisa lagi, karena udah di sini tuh udah penuh banget, kayak ya udah sih, ya gimana lagi kalau nggak lolos gitu, temanku juga nggak lolos. Terus akhirnya aku terus nggak ada waktu lagi lah buat nangis-nangis. Terus waktu itu umur aku juga udah genap 18 tahun juga. Terus aku lanjut besoknya itu aku langsung ngurus surat lamaran kerja. Jadi 9 Juli kelulusan, tanggal 10 aku langsung ngurus berkas-berkas buat lamaran, surat SKCK itu. Terus tanggal 18 Juli akhirnya aku bekerja, dipanggil. Terus 18 Juli itu pokoknya aku udah masuk kerja. Jadi selang 9 hari pengumuman SBMPTN itu aku langsung kerja. Apakah di sini aku udah menyerah sama mimpi aku? Apakah di sini aku udah membunuh mimpi aku untuk tidak melanjutkan pendidikan? Salah. Jadi aku memutuskan untuk bekerja karena aku juga masih punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan. Karena setelah gagal di tahun 2018, aku mempunyai rencana untuk melanjutkan tes di tahun berikutnya. Dan waktu itu tahun berikutnya benar. Terus aku bekerja, terus kalau sore itu aku ikut bimbel online. Dan aku ngerasa bimbelku tuh bener-bener gak maksimal banget, karena aku tuh kerja udah capek, bahkan kerja tuh pulangnya bisa sampai jam 9 malam, karena aku kerjanya tuh di industri garment ya. Jadi tuh bener-bener lemburnya tuh nggak bisa diprediksi dan sering banget lembur. Jadi otomatis aku juga bener-bener capek, apalagi aku tuh sekolahnya di SMA, kita bener-bener nggak pernah dilatihin untuk bekerja. Terus aku langsung terjun di dunia kerja, langsung kayak kaget gitu, pertama kali kerja. Terus ya di industri garment tahu sendiri lah seperti apa. Terus selang di dunia kerja itu aku juga ngerasa berat banget, karena di sana tuh juga aku harus adaptasi juga dengan lingkungan baru, yang dimana lingkungannya itu tuh banyak orang-orang yang fokusnya tuh untuk mencari uang. Jadi berbeda dengan apa yang aku pikirkan gitu. Terus aku pokoknya fokus aku pokoknya nyari uang sambil bantu keluarga. Terus tapi aku juga jangan sia-siain waktu buat mengembangkan diri aku. Jadi akhirnya selang beberapa bulan gitu kan selang hampir 1 tahun ya, itu ada seleksi lagi. Aku ikut seleksi SBMPTN tahun 2019 lagi, dan di situ aku juga udah bingung lah mau diterima apa enggak, itu udah terserah. Tapi aku di situ aku juga posisinya masih bekerja. Jadi aku bekerja sambil tapi aku bersama dengan lingkungan kerja itu nggak pernah bicara kalau aku pengen melanjutkan kuliah, pengen ini, tapi aku pendem. Jadi aku tetap bergaul dengan mereka gitu, tapi aku tidak memberikan rencana aku ke depannya gitu, karena kita kan nggak tahu ya rencana itu bisa terjadi atau enggak. Dan kayaknya itu juga 9 Juli lagi tahun 2019 itu pengumuman lagi. Dan kalau pengumuman itu sekitar asar, pulang kerjaku jam 4. Kebetulan aku tuh hari itu nggak lembur sama sekali.
aku buka pengumuman di jalan, aku dibukain sama temen aku tak kasih akses untuk bisa login, dan akhirnya aku dinyatakan gagal lagi. Kayak di situ aku udah, ya udahlah, mungkin ini takdirnya. Terus aku juga plan keduaku, aku mengambil kelas karyawan. Jadi akhirnya aku putuskan, karena daripada aku nggak kuliah sama sekali, daripada aku mengulur waktuku lebih lama lagi, terus usiaku udah 19 tahun juga waktu itu, terus aku memutuskan untuk kuliah sambil bekerja. Jadi akhirnya aku dapat, mungkin ini jalannya Allah ya, aku bisa kuliah sambil bekerja, terus aku masih bisa pulang ke rumah juga, nggak perlu ngekos. Jadi lokasi kerja ke kuliah itu cuma berapa ya, 20 menit atau 30 menit lah, aku lupa. Jadi tuh aku akhirnya aku diterima di situ. Terus pagi masuk jam 7 pagi, aku jadi bawa tas gitu, tas berisi perlengkapan kuliah terus sama bekerja. Terus jadi pagi berangkat jam 7, aku pulangnya tuh bisa jam 10 atau 11 malam. Jadi setelah pulang bekerja, aku langsung ke kampus untuk kuliah. Dan itu sih pembelajaran yang aku dapat dari Sandwich Generation ini. Kayak kalian jangan nyerah, pasti ada jalan. Kalau memang itu tujuan kalian, kalian jangan membiarkan omongan-omongan negatif orang itu masuk ke diri kalian dan merubah cita-cita kalian, merubah mimpi kalian. Dan apakah ketika aku masuk kuliah itu di jurusan yang aku idam-idamkan selama ini, yang menjadi tujuanku selama ini? Itu enggak. Akhirnya aku mengambil jurusan yang berbeda, bahkan melompat dari jurusan SMA aku. Terus apakah aku bisa? Kita jalani, pasti bisa kalau kita yakin dan percaya. Ketika aku memutuskan kuliah, apakah ekonomi di keluargaku udah stabil? Tentu saja belum. Di sini aku juga ketika mau melanjutkan pendidikan, sebelumnya aku juga meminta restu kepada kedua orang tua. Aku juga bilang gini, kalau aku melanjutkan pendidikan itu bukan jaminan aku untuk sukses, bukan jaminan aku setelah menempuh pendidikan aku langsung sukses. Tapi melalui pendidikan ini aku bisa mengubah pola pikirku, bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, dan mempermudah langkahku ke depannya. Dan aku juga bersyukur banget dari perjalanan yang aku ambil, fokus yang aku ambil, terus nggak memperhatikan, nggak mendengarkan omongan negatif orang, fokus ke diri sendiri, dan itu benar-benar membuahkan suatu kebahagiaan tersendiri buat aku. Ya memang berat, siapa sih yang nggak ngerasa berat? Tapi kalau kamu menjalinnya dengan ikhlas, kamu menjalinnya dengan senang hati, dengan ridhonya Allah, dengan rasa percaya kamu bahwa suatu saat nanti kamu bisa menjalani ini dan mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan apa yang kamu tanam hari ini, kamu memetik apa hasil yang kamu tanam hari ini, insya Allah semuanya bisa lancar. Meskipun banyak gelombang-gelombang, meskipun banyak ujian lainnya yang di luar kuasa kalian, di luar kendali kalian, tapi percayalah itu adalah jembatan untuk kalian bisa menempuh perjalanan selanjutnya. Mungkin video kali ini akan berlanjut lagi di next video perjalanan aku menjadi Sandwich Generation, karena ini tuh kayak aku tuh ngambilnya bener-bener nggak sepanjang itu, cuma perjalanan aja. Kayak video ini tuh juga buat semangat aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi menyerah sama diri aku sendiri, ingin kembali bisa aku puter, ingin bisa aku lihat kembali diriku, dimana kamu tuh
udah melewati hal-hal yang besar loh. Kamu tuh udah hebat selama ini. Jadi kamu jangan merendahkan diri kamu. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Jika kalian diberi masalah, diberi ujian, pasti kalian bisa melewatinya. Jadi percayalah, jangan menyerah. Yakinlah pada diri kalian bahwa kalian bisa menghadapinya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah mendengarkan apa yang aku omongkan sama kalian saat ini. Ini adalah apa yang terjadi pada diriku sendiri. Buat orang-orang hebat di luar sana yang sedang berjuang sekarang, ayo semangat, kita pasti bisa. Semangat bagi kalian juga yang menjadi sandwich generation di luar sana. Semoga kita nanti diberi hal yang setimpal dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan untuk semua cita-cita yang kalian impikan, semoga segera terwujud. Semua hal yang belum tercapai bisa tercapai, dan semua impian yang kalian impikan selama ini bisa terwujud. Ini menjadi reminder buat aku sendiri. Kalau aku jatuh, kalau aku menyerah sama diri aku sendiri, aku bisa melihat diriku bahwa ternyata kamu hebat loh, kamu bisa sampai di titik ini sekarang. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you on the next video. Bye bye.